Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kan baru saja upload soal video soal iya eh, pakai modal 500.000 aja kenyamanan sudah kayak suspensi jutaan. Ya sebenarnya sih maaf itu judul nggak penulis bahas di konten ya. Nah, penulis bahas sekarang aja. Yang penulis maksud suspensi jutaan itu adalah suspensi ori ya, yang harganya 1,3 juta atau suspensi X-Max ya. X-Max itu berapa total? Oh kalau X-Max cuma 800 ribuan kalau nggak salah ya, soalnya nggak ada tabungnya. Tapi sebenarnya penulis ingin ngomong juga bahwa itu lebih nyaman daripada suspensinya Ollins. Sorry, bukan Ollins, YSS. Kalau Ollins ketinggian dan ya YSS pun sebenarnya lebih baik daripada DBS, tapi masalahnya suspensi YSS itu sering terlalu keras, overstiff. Percuma kalau sudah overstiff gitu. Walau konstruksinya bagus, desainnya bagus, warnanya bagus, kualitas build quality-nya bagus, percuma. Karena apa? Nggak nyaman. Harga 2,5 juta 3 juta tapi nggak nyaman kan, rugi ya. Nah, penulis lupa ngasih keterangan di video penulis yang sebelumnya itu. Mungkin dari video itu kesannya adalah dumper itu bikin nyaman. Mungkin kalau yang menyimak sih enggak. Mungkin nyaman kalau pernya empuk. Satu, nyaman kalau shock breakernya masih oke, atau shock breakernya nggak jelek, atau shock breakernya bagus. Dua, jadi ada dua syarat penggunaan dumper atau spring buffer atau ganjal per itu enak. Yang satu, keadaan per aslinya terlalu empuk. Yang kedua, shock breakernya tidak rusak, shock breakernya masih bagus, shock breakernya masih bisa meredam. Butuh dua syarat itu sebelum dumper, spring buffer dan seterusnya itu enak. Nah kebetulannya penulis juga lihat videonya orang yang komentar kehebatan dari spring buffer, sport damper, spring buffer ya, pokoknya yang itu ya, enaknya disebut buffer aja ya. Jadi penulis lihat video testimoni positif soal buffer ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu dalam menilai spring buffer sport damper adalah efek apa sih sebenarnya yang diharapkan ya. Karena ada yang pinginnya mengharapkan nyaman ya, dia nyobanya di kecepatan rendah lewat polisi tidur. Ya lagi-lagi ya polisi tidur ya.
Lagi-lagi polisi tidur. Polisi tidur itu sering ya, sering jadi ajang uji coba untuk suspensi motor, untuk suspensi mobil. Ya repotnya karena yang melakukan review kebanyakan orang Jakarta sih. Mereka nggak nemu jalan yang kayak penulis barusan lewati ini. Amburadul gak karu-karuan, cedak jeduk cedak jeduk. Ya padahal kalau penulis wah beda ya. Penulis nggak akan pakai acuan polisi tidur, karena polisi tidur itu apa sih? Polisi tidur itu bukan suatu ketidaknyamanan, karena polisi tidur itu emang rancangannya adalah ojo banter-banter nang polisi tidur. Jadi polisi tidur itu harusnya bukan bagian dari kenyamanan, karena polisi tidur diciptakan untuk bikin orang tidak nyaman. Polisi tidur itu didesain, dibuat sedemikian rupa sehingga kalau kencang gak enak. Tujuannya ojo banter-banter mas lewat kuno. Jadi harusnya polisi tidur nggak dipakai sebagai acuan. Boleh dipakai sebagai acuan, tapi ya jangan jangan di kecepatan itu juga. Jadi menurut penulis, kesalahan orang yang menguji suspensi mobil atau motor pakai polisi tidur adalah dia menilai dari ayunan ya, tapi di kecepatan rendah. Yang salah itu adalah uji kecepatan rendah. Ya nggak ketahuan lah, kecuali kalau memang satu-satunya yang bikin nggak nyaman di perjalanan itu polisi tidur. Nah boleh dah pakai acuan polisi tidur, tapi kalau enggak ya nggak cocok jadi acuan. Kenapa? Karena bentuk polisi tidur itu saelek-elek polisi tidur. Kalau di perkotaan polisi tidur itu bentuknya mulus ya. Tak lihat contoh, wah landai banget ya, jauh banget dengan yang polisi tidur yang biasa penulis lewati kalau pagi-pagi itu. Kalau polisi tidur di dekat perumahannya penulis, wah wis rasanya antara pakai spring buffer atau enggak orang nggak akan bisa merasakan bedanya. Langsung jedak loncat atas, jedak loncat bawah. Jadi polisi tidur yang dimaksud itu wah landai banget. Kalau jalannya pelan-pelan bisa enak gitu ya. Yang dipuji kalau lewat polisi tidur apa? Wah iya ya, habis lewat polisi tidur nggak mantul-mantul gitu ya. Iya. Tapi itu bukan karena shock breakernya makin bagus. Yang bikin spring buffer bisa bikin lewat polisi tidur lebih stabil, lebih nggak mangguk-mangguk itu karena per jadi lebih keras. Karena per lebih keras, maka ketika lewat polisi tidur nggak banyak memendek, jadi mobil langsung ngangkat gitu ya. Dan setelah lewat manjangnya lagi nggak lama-lama, nggak banyak-banyak. Apalagi kalau ini cerita soal mobil. Mobil itu ada berapa ulir sih?
ada sekitar 4 atau 5 gitu ya. Misal ulirannya 4, dikasih spring buffer, apa yang terjadi? Maka satu uliran ini mati. Jadi dari 4 uliran jadi 3 uliran. Kita bisa hitung seberapa keras pairnya dengan prinsip pembagian. Asalnya kan 4 uliran, jadi 3 uliran. Maka pair itu akan lebih keras 4/3. Sorry, kerasnya pair yang baru itu adalah 4/3. Jadi kalau di persentase, pair yang baru itu akan lebih keras 33%. Jadi 33% lebih keras. Maaf tadi waktu adzan tadi ada NMAX knalpot racing ya. Ternyata tetap ya namanya NMAX knalpot racing, performanya tetap parah ya. Tak jejeri kena, padahal ini motor performanya lagi kesunat sama oli ya. Biasanya kan bisa 16 detikan, sekarang lagi 18 detikan atau lebih parah. Gara-gara padahal ya olinya emang bikin awet, suara sampai sekarang masih halus. Tapi ya ada efek sampingnya yang tenaga berkurang itu. Cocok kalau mau yang awet-awet, nggak cocok kalau untuk yang kencang-kencang. Tapi ya memalukan sekali lah. NMAX knalpot racing kok gak iso ngalahno NMAX biasa kayak gini ya. NMAX standaran. Modif cuma pro kapasitor tok. 3. 2 buah versi 2, 1 buah versi 4. Kasarane sing gede siji, cilik loro. Tapi mungkin karena bensin juga ya, penulis beli bensin di sana, di Aloha, di putaran sana, di tempat muter sana, itu bensinnya paling oke. Ngisinya tadi otomatis aditif bensin aditif margarinnya efeknya berkurang. Terus balik lagi dengan nambah 33% kekuatan pair, ya tentu otomatis frekuensinya juga meningkat 33%. Anggap aja kalau sebelumnya 60 cycle per menit atau sekitar 1 ayunan per detik, akan jadi 90 CPM, 90 CPM, 90 cycle per menit, atau 1,5 ayunan per detik. Itu cepat itu. Antara yang kalem-kalem, comfort, jadi sporty. Jadi kalau di dunia suspensi 90 CPM itu sudah termasuk sporty. Walau yang versi sportinya mobil itu biasanya sampai 120 juga ya. Versi sportnya mobil, entah yang
apa yang kelas sedan, kelas apa golongan ini jazz gitu, sampai ke yang level atas Porsche macam-macam gitu. Ternyata pabrikan pun datanya pakai cycle per menit ya, alias ayunan per menit. Oh ya, penulis belum jelaskan ya mengapa kok penulis pakai dumper itu bisa lebih empuk. Satu, karena profil pairnya itu lebih pas. Kalau pakai preload, pair terlalu empuk terus pakai preload, itu ada tingkat kekerasan awal yang sudah keras. Jadi bentuk grafiknya itu apa ya? Penulis contohkan aja, susah dijelaskan. Kalau yang pakai preload, kurva kerasnya per dibanding beban itu datar gini tapi geser. Kalau nggak pakai preload lebih curam. Nah, masalah terjadi ketika pernya itu double kekerasan. Jadi tingkat kekerasannya ada dua, ada yang empuknya, ada yang kerasnya. Kalau di YSS disebut K1, K2, ada juga yang ada sampai K3 nya, tapi biasanya K1 dan K2. Di suspensi penulis DBS ada bagian empuknya, ada bagian kerasnya. Kalau kita pakai preload, bagian empuknya ini hilang karena ditekan yang kena tekan dulu yang bagian empuknya. Jadi ketika kita pakai, bagian empuknya jadi nggak kerasa. Nah, setelah pakai dumper, bagian empuknya jadi kerasa karena yang dibuat keras adalah bagian yang keras. Jadi yang empuk, bagian empuk dibiarkan, yang bagian kerasnya dibuat makin keras. Nah, ini yang membuat motor jadi makin nyaman karena bagian empuknya jadi kepake. Nah, karena bagian empuknya kepake, ya handling jadi makin stabil, makin enak, makin anteng. Nah, ini tentu beda dengan misalnya suspensi mobil yang tingkat kekerasannya cuma satu seringnya ya. Untuk mobil per itu biasanya single rate ya, satu tingkat kekerasan saja biasanya. Kalau sudah dua tingkat kekerasannya itu biasanya suspensi sport. Atau ada yang lebih juga sih. Kalau suspensi bertahap gitu apa bagusnya? Dia tingkat kenyamanannya lebih tinggi untuk bermacam medan, untuk bermacam beban. Jangan tanya penulis mengapa kok pabrikan nggak pakai yang multi gitu, padahal kalau motor pasti pakai multi ya. Lihat aja wes suspensinya motor Matic Honda, motor Matic Suzuki, Yamaha, yang manapun lah ya, masih murah loh suspensi ini, minim dua tingkat kekerasan. Entah kenapa kok mobil enggak. Padahal kalau gitu pakai multi kekerasan gitu bisa nyaman kalau penumpang banyak. Kenyamanan dibanding dengan daya muat akan meningkat gitu loh. Kalau cuma satu, kalau misalnya sendiri nyaman pakai berdua gak enak, atau sebaliknya ketika berdua nyaman pakai sendirian keras. Ya penilaiannya yang lain belum ya. Selain dari polisi tidur, harusnya kalau uji suspensi, uji spring buffer itu nggak di polisi tidur, tapi apa ya di jalan raya lah, di jalan yang biasanya ada hambatan, ada
lubang, ada tambalan jalan gitu ya. Terutama yang kiri kanannya nggak rata. Kalau yang tiap harinya jalan apa, ketemu jalan mulus terus ya, ya memang kadang lebih enak pakai yang keras. Karena kalau pakai yang keras, dia nggak akan ngerasakan apa, ya kelemahannya, karena jalannya mulus terus. Beda dengan misalnya yang di luar kota ya, antar kota kabupaten gitu ya, bukan di Jakarta, itu wis beda lagi. Kalau yang di antar kota apa, yang di luar kota gitu, jalan kan amburadul ya, kelihatannya mulus tapi ayunannya ayun ying 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 ying, ying gitu ya. Kadang ada di sebelah kiri dan kanannya nggak rata. Nah, maksudnya sebelah kiri rata, sebelah kanan bergelombang. Nah itu jadi tantangan tersendiri. Ada fiction sebelah kencang nggak ini? Ayo dihalangi, ayo dihalangi, ayo dihalangi. Ya itu barusan fiction lumayan kencang kok. Dia startnya telat tapi bisa ngejar. Ya namanya fiction ya, kalau sampai nggak bisa ngejar itu parah ya. Itu contoh fiction yang mesinnya masih lumayan oke. Terus. Jadi kalau lewat polisi tidurnya itu pelan-pelan, itu nggak nguji itu. Kalau pengen nguji yang kencang. Karena kalau kencang baru kelihatan. Kalau pelan-pelan nggak akan kelihatan. Kecuali memang kalau tiap harinya jalan segitu gitu ya. Terus selain apa? Selain dari respon eh, dari mobilnya ya, dari goyangannya, harusnya orang itu jangan menganggap bunyi gelodak-gelodak itu adalah ciri buruk ya. Karena gelodak-gelodak itu seringnya kalau di mobil itu karena ribon baliknya. Dan, jadi gelodak-gelodak itu sudah desain. Jadi gelodak-gelodak itu tujuannya adalah apa ya? Buffer kenyamanan kali ya. Yang efeknya ya itu mengubah ketidaknyamanan jadi bunyi gelodak. Ya, menurut pengertian penulis begitu ya. Jadi gelodak-gelodak di suspensi itu adalah caranya pabrikan membuat kendaraan itu jadi makin enak. Jadi memberi jarak main bagi suspensi sehingga apa, meningkatkan kenyamanan. Cuma ya itu jadi bunyi gelodak 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 gelodak. Nah, beberapa testimoni penggunaan buffer itu cuma dari gelodak-gelodaknya itu tok. Oh iya, sekarang bunyi gelodak-gelodaknya juga sudah hilang gitu ya. Lah, ini kan motor sorry. Tujuannya nyari kenyamanan. Makin nyaman atau enggak? Gitu harusnya. Jangan dari gelodak-gelodaknya.
entah ya apa gelodak-gelodak yang di mobil itu sama dengan yang apa yang terjadi di motor ya, yang tipe engine mountingnya motor matic itu ya, yang jadi yang menjadikan mesin sebagai salah satu bagian peredam suspensi, jadi bagian peredam getaran ya, jadi peredam getaran juga. Entah ya, rasanya kalau di mobil kalau sudah terlalu mentok gitu nggak sampai anu ya, nggak sampai jedak parah ya, cuma bunyi gelodak tok kan. Jadi jangan salah ya, penulis ini pakai dumper jadi lebih nyaman. Itu karena penulis nggak pakai preload lagi. Kalau motornya, kalau suspensinya masih orisinil ya, orisinil Yamaha yang ada subtanknya, ada tangki warna goldnya, pakai dumper, wah wis makin kesiksa, makin kesiksa. Sementara itu penulis bisa lebih nyaman itu karena motornya itu memanfaatkan pergerakan suspensi, jadi memanfaatkan per yang empuk juga, nggak cuma per yang keras. Jadi kalau sekarang pernya ini sudah terasa keras, kasih dumper makin keras. Kalau ingin bicara soal kenyamanan, nilai jangan dari polisi tidur ya, tapi ya dari kondisi realnya. Dumper itu, buffer itu sering membuat per makin keras. Per makin keras emang ada keunggulannya. Kalau misalnya ngerem jadi lebih pakem karena distribusi beratnya lebih baik, makanya ngerem bisa pakai bantuan rem belakang juga, yang belakang jadi lebih kepake. Grip mobil itu kan, grip ban mobil itu kan kurang ya dibanding dengan motor yang lebih ringan, jauh lebih ringan daripada grip bannya. Jadi karena pakai 4 ngeremnya bisa lebih pakem. Apalagi kalau yang mobilnya Datsun itu, nah mungkin cocok itu. Efek per lebih keras seperti itu. Terus ketika menikung jelas berkurang limbungnya. Karena apa? Ya karena per lebih keras. Pernya menahan, tapi otomatis grip juga berkurang karena ya tekanan ke ban makin besar. Tekanan ke telapak ban makin besar. Terus apalagi ya, zigzag juga berkurang limbungnya karena ya emang seperti itu tadi, suspensi jadi makin sedikit berkurangnya karena makin keras, makin stabil otomatis. Tapi ya tentu ada efek samping, yaitu makin keras itu makin gak nyaman kalau yang aslinya sudah keras. Yang kedua dari sisi harga, penulis lihat harganya yang merek bagus itu 2 buah 1,5 juta. Dengan biaya 1,5 juta itu bisa untuk beli per lengkap semua sisi, ada loh ya, beli per semua sisi 1,5 juta itu ada. Per yang lebih keras daripada beli sport damper, beli per itu lebih cocok karena sport damper ada umurnya kan. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.